Di ruang ujian, pengawas menemukan bahwa seseorang menyontek. Dan alat menyontek adalah pengeras suara sekolah. Jadi dia segera keluar, pergi ke ruang radio untuk menangkapnya. Pada saat ini Bang juga akan menangkap penipu itu. Dia pergi ke pintu ruang radio, membuka pintu, tapi tidak menemukan siapapun. Apakah mungkin dia salah, kan? Bang berjalan keluar dengan kecewa, menutup pintu dengan tangannya. Tetapi dia menemukan bahwa pintu itu tidak dapat ditutup rapat. Dia mendongak melihat. Ternyata ada kabel di pintu. Dia langsung mengerti bahwa beginilah cara penipu melakukannya sebagai tindakan pencegahan. Membawa kabel koneksi ke tempat lain untuk mengirimkan informasi. Bang cepat-cepat mengikuti kabel listrik. Dan saat ini guru baru saja tiba. Dia juga menemukan jalur koneksi itu. Lin masih tidak tahu tentangnya. Masih mengirimkan jawabannya keluar. Tiba-tiba, Lin buru-buru mengirimkan jawaban terakhir. Saat ini, pintu dibuka. Tapi tetap tidak ada pun. Hanya lihat tali koneksi. Ini membuktikan bahwa orang itu baru saja di sini. Pasti ia telah melarikan diri. Pada saat ini, Bang melihat lemari di depannya. Itu benar, Ling bersembunyi di sini. Melihat melalui celah untuk melihat wajahnya yang membunuh. Dia berjalan selangkah demi selangkah. Lin gemetar. Tetapi saat Bang mau membuka lemari, dia menginjak stik USB. Bang menyadari USB ini milik Lin. Bang melihat ke lemari dengan heran. Dan sekarang guru itu juga datang. Bang, apakah kamu melihat orang yang mengirim jawabannya? Tidak, aku tidak melihatnya. Karena untuk melindungi Lin, dia berbohong. Yang dianggap keluar dari bahaya. Tapi masalah ini belum berakhir. Kepala sekolah memanggil Lin ke kantor. Karena jawaban yang dikirimkan melalui pengeras suara benar sekali. Jadi hanya ada dua kemungkinan. Satu adalah bahwa guru mengungkapkan soal ujian. Tetapi melalui penyelidikan, kemungkinan ini telah dikesampingkan. Dua adalah siswa yang sangat baik yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan nilai sempurna. Telah melakukan penipuan ini. Di mana dua orang terbaik adalah Lin dan Bang. Tapi Banglah yang melaporkan. Dia tidak bisa memukul wajahnya sendiri. Jadi hanya Lin yang tersisa. Tetapi tidak ada bukti. Lin tentu saja tidak mengakuinya. Tapi semakin tua jahe, semakin pedas rasanya. Kepala sekolah memanggil Bang. Langsung mengancam. Jika tidak ada yang mengakui, beasiswa keduanya akan dibatalkan. Karena tidak ingin Bang terlibat. Lin hanya bisa aktif mengaku menyontek. Aku yang memberikan jawaban. Dia diskors dari sekolah selama 1 tahun. Tanpa diduga. Bahkan setelah keluar sekolah. Nasibnya masih di tangannya. Ini adalah pemandangan sekolah di Thailand setelah ujian masuk universitas. Buku-buku siswa semua terkoyak. Tepuk tangan meriah mengguncang dunia. Tekanan akademik tampaknya lega pada saat ini. Tetapi kegembiraan ini bukan milik Lin. Karena di ujian akhir dia menyontek. Diskors dari sekolah selama 1 tahun. Untuk waktu yang lama. Dia mengajar di kelas tambahan. Hari itu, bos tiba-tiba memanggilnya ke sebuah ruangan. Dengan kategori yang bisa membantunya menghasilkan puluhan juta. Dan bertanya apakah dia tertarik. Ternyata pusat ini adalah kelas les di permukaan. Tetapi sebenarnya adalah tempat di mana broker menemukan orang untuk mengambil ujian untuk mereka. Satu sisi adalah beberapa juta uang untuk les. Sisi lain adalah pekerjaan yang mengumpulkan puluhan jutaan. Keluarganya memiliki banyak hutang. Jadi dia tidak ragu untuk memilih opsi yang terakhir. Keesokan harinya, dia mengikuti alamat yang diberikan bos. Pergi ke rumah pelanggan untuk mempersiapkan ujian sertifikasi. Tetapi dia tidak berharap. Pelanggannya adalah teman dekatnya Grace. Ternyata Grace dan Pat akan belajar di AS. Tetapi mereka sangat buruk dalam belajar. Mereka ingin lulus ujian STIC untuk dapat mendaftar ke universitas di AS. Jadi mereka hanya dapat meminta seseorang untuk mengikuti ujian untuk mereka. Tetapi mereka tidak tahu bahwa orang itu adalah Lin. Untuk pekerjaan ini, dia hanya bisa mencoba yang terbaik. Sebelum ujian, tiba-tiba Lin menerima telepon dari ibunya. Ternyata orang tuanya sudah bercerai.
Ibunya menikah di Sydney. Mereka berdua hanya berbicara beberapa kalimat. Ketika ibunya mengatakan sudah siang yang dia harus memasak. Katanya tiba-tiba membuat Lin memikirkan sesuatu. Sekarang jam 7.46 di Thailand. Tetapi sudah siang di Sydney. Betul sekali, ini perbedaan zona waktu. Lin punya rencana menyontek yang sangat gila. Dia segera membatalkan ujian untuk mereka. Pergi mencari Grace dan Pat menceritakan pikirannya. Karena STIC adalah ujian global, maka akan dilakukan pada waktu yang bersamaan. Jadi dia memutuskan untuk memanfaatkan perbedaan waktu di negara-negara untuk menipu. Jadi sekali saja dia akan mendapatkan banyak pelanggan. Dapatkan banyak uang. Tapi ujian ini sangat ketat. Bagaimana jawabannya bisa dibawa keluar dari ruang ujian? Menghafalkan. Aku akan menghafal jawabannya dan memberikannya kepada semua orang. Oke, ranah siswa yang baik, orang biasa tidak akan mengerti. Tesnya ada 100 soal. Melalui banyak tes. Dengan waktu terbatas, sehingga Lin hanya bisa menghafal 50 soal. Artinya perlu ada seseorang seperti dia. Dengan hasil yang baik, ingatan yang baik dan seseorang yang dapat dipercaya. Untuk membagi setiap orang untuk mempelajari 50. Siapa yang harus dicari sekarang? Grace dan Pat memikirkan Bang. Tetapi dia adalah orang yang sangat serius. Kecurangan terakhir kali dia yang melapor ke inspektur. Apalagi karena ini, Lin dan Bang bertengkar hebat. Jadi mungkin besar dia tidak akan bergabung dengan mereka. Tetapi ketika semuanya menemui jalan buntu. Suatu malam, Bang tiba-tiba berinisiatif mencari Lin. Ujian menyontek bisa menghasilkan banyak uang kan Lin? Aku ingin mendapat banyak uang. Ternyata tadi malam, rumahnya dirampok. Semua tabungannya dicuri. Ini uang untuk mengobati penyakit ibunya. Tapi keadaan semakin parah. Ketika ibu Bang sedang membersihkan, rasa sakit di pinggangnya menjadi pucat lagi. Dan kedua kakinya hilang merasa. Bang bergegas membawa ibunya ke rumah sakit. Tetapi melihat tagihan rumah sakit yang hampir 50 juta. Dia akhirnya terpaksa menemui jalan buntu. Jadi dia bergabung dengan penipuan ini. Selanjutnya adalah untuk membahas rencana dengan seksama. Lihat pensil ini. Kode batang di atas adalah jawaban untuk pertanyaan ujian. Garis terbesar adalah jawaban A. Berikutnya adalah B. Sehingga garis semakin kecil. Garis tertipis adalah D. Urutan angka di sebelah barcode adalah jawaban untuk mengisi bagian yang kosong. Kedengarannya tidak buruk. Cara menipu kota suci ini berasal dari perusahaan jenius digit ini. Mereka akan menghadapi ujian STIC. Juga dikenal sebagai ujian masuk universitas di AS. Bagaimana seharusnya kontes curang lintas negara ini berlangsung? Pertama Lin dan Bang akan terbang ke Sydney untuk mengikuti ujian. Dan memanfaatkan perbedaan waktu antara kedua negara. Untuk mengirimkan jawaban mereka kembali sebelum ujian di Thailand berlangsung. Bagaimana cara mengirim jawaban? Langkah-langkah spesifiknya adalah sebagai berikut. Pertama Lin dan Bang akan dengan cepat mengikuti tes dan menghafal jawabannya. Bang bertanggung jawab atas 50 pertanyaan pertama, Lin bertanggung jawab atas 50 berikutnya. Langkah 2, masing-masing orang akan menyiapkan 2 ponsel. Satu untuk diberikan kepada penguji ketika memasuki ruang ujian. Yang lain untuk dimasukkan ke dalam kaus kaki untuk dibawa ke toilet. Lalu disembunyikan di tangki air. Ujian total ada 3 bagian. 2 bagian pertama akan ada istirahat. Setelah menyelesaikan 2 bagian pertama, Lin dan Bang harus memanfaatkan istirahat ini untuk pergi ke kamar mandi. Menggunakan telepon yang dalam tangki air. Untuk mengirim jawaban kepada Grace. Grace akan mencetak jawaban pada pensil. Barcode akan terdiri dari 4 garis hitam. Masing-masing ABCD. Bentuk 4 garis pada pensil adalah seluruh jawaban bagian yang dilingkari. Dan angka di sebelahnya adalah jawaban untuk mengisi bagian yang kosong. Akhirnya, bagian esai. Bagian esai ada di akhir ujian. Tidak ada waktu istirahat di tengah ujian. Tetapi Lin tidak mau mengambil nilai. Jadi dia tidak perlu menjawabnya. Cukup hafal topik skripsi. Lalu menggunakan alasan untuk keluar dari ruang ujian. Untuk kirimkan ke Thailand.
agar pelanggan dapat mengetahuinya sendiri di internet. Pada akhirnya, sisi ini akan dilakukan oleh para profesional, menggunakan kecepatan altar untuk mengirimkan barang ke pelanggan, sehingga proses kecurangan telah selesai. Selanjutnya adalah melakukan latihan. Harus sangat fokus menguasai waktu. Sekaligus Pat bertugas mencari pelanggan. Soal ini harus memanggilnya kakek. Dalam semua negosiasi dengan klien, Pat merekam video. Untuk mencegah klien menyeberangi jembatan tarik, mengungkapkan laporan. Semua rencana dilakukan secara bergantian. Kelompok penipu menghasilkan banyak uang. Selanjutnya adalah pertarungan yang sebenarnya. Apakah mereka bisa berhasil? Mari kita tonton video selanjutnya ya.